Pimpin doa. Sebelum mulai belajar ini, kita berdoa minta kawan saya kita masing-masing doa sekali. Doa selesai. Siap kan? Berdiri. Salam. Selamat siang, silakan duduk. Saya absen dulu ya. Wahyu Rizky. Iya, hadir semua ya hari ini ya. Ya baik, selamat siang. Apa kabar? Baik. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Amin. Jika ada yang merasa kurang sehat, semoga lekas sehat. Jika ada yang merasa kurang baik hari ini, semoga bisa lebih baik nanti setelah pulang dari sini ya. Nah, kalian berdiri dulu. Menghadap dua-dua. Dua-dua, kali ini dua-dua. Jangan ada yang tiga, dua-dua. Kalau bisa di sampingnya ada meja ya. Letakin pulpennya di tengah. Letakin pulpennya di tengah. Di antara kalian. Oke? Yang ada tutupnya, Jangan yang tajam ya, jangan. Siap berhadapan. Dah? Konsentrasi, oke. Akhirnya dia melihat hewan yang dicari yaitu kancil. Oke. Oke, dah. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua ya, tepuk tangan ya. Ya. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ajak kalian asesmen awal dulu. Linknya sudah saya bagikan di grup ya. Karena kelompoknya juga sudah saya bagikan di pertemuan sebelumnya. Silakan kalian buka grup. Siap ya? Bisa dimulai ya? Kita asesmen awal dulu ya. Kita mulai, langsung jawab ya. Salah satu fungsi uang. 7 terjawab. Digital. Apa sih digital? Teknologi. Ya, erat kaitannya dengan teknologi yang serba otomatis, yang serba canggih. Itu digital. Nah, di lingkungan tempat tinggalmu, adakah usaha kecil yang menjual atau penjual yang sudah menggunakan aplikasi atau media sosial? Pikirkan dulu ya. Kemudian apa keuntungan yang didapatkan dibandingkan dengan cara konvensional? Saya mau bertanya di kelompok, coba kelompok 7 deh, kelompok 7. Di kelompok 7 nih, di sekitar lingkungan kalian nih, ada enggak yang berusaha dengan atau yang jualan dengan media sosial? Ada enggak? Ada enggak? Yang menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, Twitter, atau lewat WA? Ada? Kira-kira apa sih keuntungannya? Apa sih? Lebih dikenal orang banyak. Oke, produknya lebih dikenal orang. Apa lagi? Kalau promosinya lewat itu tuh bayar nggak sih? Bayar nggak? Kalau lewat IG, lewat itu bayar nggak sih promosinya? Gratis. Artinya apa? Artinya hemat biaya. Tidak sih main tanpa kuota? Tidak. Main Shopee Pay bisa nggak sih tanpa kuota? Tidak. Jadi perlu yang namanya internet. Baru ekonomi digital bisa jalan. Jadi transportasi, komunikasi, teknologi, informasi
itulah yang dapat membuat aktivitas perdagangan di ekonomi digital itu jalan dan berkembang. Kita lihat video ini dulu. Saksikan, ini bagian dari dampak positif ekonomi digital. Hai Sobat PMT, ingat beberapa tahun silam kalau mau beli barang harus pergi bertatap muka langsung dengan penjual. Kalau mau pesan tiket pesawat harus pergi ke travel agent. Yang bagus saja jika kamu tinggalnya agak jauh, perjalanannya lumayan dan pasti makan waktu. Kalau mau mulai dagang harus sedia modal yang cukup besar. Dan era pun berganti, sekarang dengan internet beli barang tidak harus berkelana sampai melewati gang-gang sempit. Beli tiket pesawat tidak perlu habisin waktu berlama-lama di jalan. Bahkan kamu bisa pilih harga, reschedule, atau bahkan cancel flight. Kalau mau mulai dagang hanya perlu smartphone dan skill foto yang cantik dan tentu saja produk yang bagus, itu udah bisa jadi modal. Itulah keindahan ekonomi digital, mempermudah akses dan efisien waktu. Tapi tahu tidak, selain membantu para kaum mager untuk beli air, Prima ada on demand service, contohnya Grab nih yang heboh kemarin kan. Kemudian ada Gojek. Di Ngabang ada apa di Ngabang? Ya, ada yang udah pernah coba? Wah, udah pernah coba. Berapa Jal? Dari mana kemarin Jal? Biasanya dari Pulau Bedulu ke rumah teman. Oh, di mana tuh rumah temannya? Tungkul, 13.000 ya? Lu benduk itu Tungkul 13.000 ya? Lumayan juga ya. Oke, itu motor kah mobil? Oh, yang taksi ya. Oke. Ternyata kalian sudah menggunakan ya. Silahkan diisi. 10 menit cukup ya. Di sana ada satu cerita yang menggambarkan masing-masing bentuk ekonomi di digital. Saya minta kalian tulis di situ, sudah saya konsep ya, ada pengertian, ada contoh, ada dampak positif dan negatifnya. Silakan diisi ya. Kemudian nanti saya minta kalian untuk role play ya. Satu jadi pedagang, satu jadi kurir, satu jadi pembeli. Karena ada HP tadi kan, kita praktek nanti ya. Oke. Udah siap? Ada nomor saya kan? Nah. WA ke saya. Tes dulu, tes. Kak, saya dok. Di luar. Nah, sini pembeli ya. Nanti terima barang depan pintu ceritanya ini ya. Tinggal saya aja. Dah. Ini istilahnya saya aplikasinya ya. Saya aplikasinya. Kak, saya ada order barang. Ya? Oke ya? Kak, saya ada order barang. Siap? Siap ya? Nanti langsung saya balas. Ini kan saya kontak servisnya nanti ya. Dah? Kirim dulu. Oke. Kak, saya ada order barang. Nih kata pembeli ya. Saya balas ya. Nah, biasanya gitu kan? Itu kan kalau kalian order barang kan? Ya kan? Siap kakak, segera dikirim gitu ya. Tiba-tiba barangnya datang, kurirnya datang. Gimana ketika kurir datang? Ah, gimana? Iya, gitu ya. Gitu ya. Paket, terimalah. Tanya atas nama siapa gitu ya. Atas nama ini gitu ya. Iya, gitu ya. Terima barangnya. Iya, pura-pura foto dulu ya, pura-pura foto. Iya. Sudah terima barang, foto. Nggak apa-apa kan HP. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Silakan duduk. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Yang kedua, tugas individu yang kedua. Nah, gunakan handphone kalian tuh gunakan untuk berbelanja online atau kegiatan lain ya yang berhubungan dengan ekonomi berbasis digital. Tidak mesti belanja, tidak mesti ya. Gini, kalau kalian tidak bisa belanja, kalian screenshotkan dagangan orang di marketplace boleh. Misalnya kalian buka Shopee, kalian screenshotkan, kirim ke saya, nanti saya kirim linknya.
Bisa? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa ya? Nggak sulit kan? Nggak sulit kan? Apalagi kalau kalian punya bukti kalian sudah pernah berbelanja online. Itu lebih bagus. Nah, ya. Simpulannya adalah bahwa bentuk ekonomi digital itu memberikan kemudahan, efisiensi dan peluang baru bagi masyarakat. Kalian sekarang tidak perlu jualan harus punya toko secara fisik. Bahkan dari kamar saja kalian sudah bisa jualan. Dari garasi saja kalian sudah bisa jualan tanpa toko secara fisik. Iya. Baik, saya akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum pulang, ayo kita berdoa dulu. Silakan. Berdoa selesai. Salam. Salam.